Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada malam hari yang membahagiakan ini dalam momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Maka pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan tausiah kita yang berjudul mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Pak Haidar Nasir, Ketua BB Muhammadiyah, beliau berpesan tentang kemerdekaan, terutama peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ini. Apa kata beliau? Kita sebagai bangsa Indonesia harus mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana sebenarnya mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Pak Haidar berpesan, jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia maju raganya tapi jiwanya ropos. Itu salah satu pesan beliau. Makanya di dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dari sisi rohani. Ibu sekalian, mengapa kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Tentu jawabannya adalah karena nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat terbesar, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Pak Haidar Nasir, nikmat kemerdekaan itu nikmat termahal yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkin tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang gugur jiwanya merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini. Orang-orang yang berkorban hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, ilmunya, tidak terhitung jumlah, sehingga kita dapat meraih kemerdekaan. Dan hebatnya Bapak Ibu yang saya muliakan, para pendiri bangsa ini secara jujur mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah, berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sana disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Alinea ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa para pendiri bangsa ini, para ulama kita, para pejuang, para mujahid di kala itu, bahwa kemerdekaan yang diraih itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dia anugerah dari Allah, maka tentu harus kita syukuri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya kesyukuran itu manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, tidak bersyukur terutama atas nikmat kemerdekaan yang sudah 78 tahun diraih ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Karena itu wajib bagi kita umat Islam mensyukuri nikmat kemerdekaan. Karena kita umat Islam secara jujur adalah umat yang paling besar jasanya, yang paling besar perannya untuk memerdekakan negara kita ini. Bukan tidak ada golongan lain, bukan tidak ada tokoh-tokoh lain, ada. Tapi yang paling besar perannya adalah kaum muslimin. Karena ada dua modal sebenarnya di dalam diri umat Islam itu yang mendorong direbutnya kemerdekaan. Yang pertama adalah ajaran Islam tentang cinta tanah air. Yang kedua, ajaran Islam tentang jihad fi sabilillah. Ajaran Islam tentang cinta tanah air, kita ketahui bersama bahwa pada masa penjajahan kita benar-benar tidak bisa mengaktualisasikan diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ekonominya dijajah, pendidikannya tertinggal. Di saat yang sama para ulama kita mengobarkan semangat jihad. Maka cinta tanah air bersatu dengan semangat jihad fisabilillah, maka mengobarkan semangat mengusir penjajah di kala itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya umat Islam yang akan datang di negara kita ini, itu sangat besar peran kaum muslimin. Kalau mereka bersyukur, maka negara kita ini akan makmur. Kalau mereka ingkar, maka negara kita ini ya begini-begini saja. Allah sudah memberikan perumpamaan kepada kita tentang negeri Sabah. Bapak Ibu, mungkin kita mendengar kisah negeri Sabah. Sabah itu sebuah kerajaan di Yaman ketika itu. Allah berikan karunia kepada mereka lahan atau tanah yang subur, menghasilkan buah-buahan yang melimpah ruah. Sampai dijelaskan di dalam sebuah tafsir, kalau sekiranya ada orang menjunjung di atas kepalanya tempat untuk buah, katakanlah keranjang, lalu kemudian dia masuk ke kebun itu dan dia keluar dari sana, maka keranjang yang ada di atas kepalanya itu sudah berisi penuh buah-buahan tanpa harus memetiknya. Luar biasa makmurnya penduduk Sabah waktu itu. Tapi mereka mendustakan nikmat kemerdekaan, kemakmuran yang mereka peroleh itu. Di dalam An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha min kulli makanin. Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri, negeri Sabah maksudnya. Kanat aminatan, negaranya aman, damai, makmur. Ya'tiha rizquha min kulli makanin, rezekinya datang melimpah ruah dari berbagai tempat. Tapi mereka tukar nikmat itu dengan kekufuran. Fakafarat bi'an'umillah
Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Lalu Allah timpakan kepada mereka azab karena mereka mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah kaum Sabah itu dimusnahkan oleh Allah dengan banjir yang sangat besar. Bobolnya bendungan Maghrib waktu itu. Walaupun para sejarawan mengatakan sebab bobolnya itu karena digerogoti oleh seekor tikus saja. Tapi itu pun sebenarnya bagi kita kaum muslimin adalah iktibar. Kalau Allah sudah berkehendak, bendungan yang gagah megah pun akan hancur hanya dengan makhluk Allah yang kecil yang bernama tikus. Dari sini kita kaum muslimin bangsa Indonesia harus mengambil pelajaran, harus mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana cara mensyukurinya? Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita ditanya, apakah ada hubungan sholat kita dengan kemakmuran negeri ini? Apakah ada hubungan zakat kita dengan kemakmuran negeri ini? Puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain? Dalam pandangan Islam ada hubungannya. Terkadang, mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam situasi sekarang ini, sebagian rakyat itu taunya mengkritik pemerintah. Tentu bukan tidak boleh mengkritik, ya sangat dibolehkan, itu termasuk hak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi terkadang kritik itu bukan kritik, tetapi ghibah, fitnah. Apa yang bisa dibangun kalau bangsa ini dipenuhi dengan ghibah dan fitnah? Maka mengapa kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat biasa, tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah akan menurunkan rahmatnya, karunia-Nya, bahkan keberkahan dari langit dan dari bumi Allah akan turunkan. Ada kisah Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian. Ketika di zaman Umar bin Khattab, itu kan muncul berbagai macam fitnah yang dihadapi oleh beliau. Lalu ada yang datang kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kenapa ketika Anda menjabat sebagai Amirul Mukminin begitu banyak huru-hara, begitu banyak fitnah yang terjadi? Sementara di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar tidak seperti yang Anda pimpin ini. Apa kata Umar bin Khattab? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Amirul Mukminin, Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin, rakyat yang mereka pimpin itu seperti saya, kata Umar bin Khattab. Adapun di zaman saya, rakyat yang saya pimpin itu model-modelnya itu seperti kalian. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kemerdekaan bagi kita rakyat jelata ini, paling utamanya adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk suatu negeri Indonesia ini amanu wattaqau, benar-benar mereka beriman, enggak pencitraan iman, wattaqau, benar-benar mereka buktikan iman mereka dengan takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. La fatahna, la di sini bukan maknanya tidak, tapi dimaknai niscaya, benar-benar kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah sudah berjanji kepada penduduk negeri manapun, kalau mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan rahmat-Nya. Tidak hanya dari langit
berupa turunnya hujan. Dengan hujan itu tanah menjadi subur. Lalu suburnya tanah dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman dan buah-buahan yang segar, yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketika mereka mengkonsumsinya akan tegak tulang sulbi mereka. Mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Keberkahan dari dalam bumi, sumber daya alam yang melimpah dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu saja yang kadang-kadang tidak memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa menjadi salah satu syarat utama agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa kita. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang ini. Misalnya nanti bisa kita rujuk ayat-ayat yang lain Bapak Ibu sekalian. Surah Al-Hajj ayat 41, kemudian surah An-Nahl ayat 112, surah Al-A'raf 96, kemudian surah Ali Imran ayat 123. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, terutama kaum muslimin, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah mengisinya dengan karya nyata di dalam kehidupan kita. Para pejuang bangsa ini sudah merebut kemerdekaan Bapak Ibu sekalian. Tugas kita tinggal mengisi saja. Bagaimana mengisi nikmat kemerdekaan itu? Ya, karya nyata. Saya sangat ingat perkataan Pak Haidar Nasir, Muhammadiyah itu sedikit bicara, tapi perilaku tindakan nyata jelas. Hampir tidak ada ranting Muhammadiyah kecuali di sana ada amal usaha. Itu diranting, belum lagi dicabang dan seterusnya. Kadang-kadang orang berkuar-kuar paling Pancasilais, paling cinta kepada negara Indonesia ini, tapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia cinta kepada bangsa ini. Adapun Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam mengisi kemerdekaan ini sudah kita ketahui bersama. Di bidang pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, ribuan jumlahnya. Di bidang kesehatan, ada klinik rumah sakit yang tersebar di seantero negeri ini. Di bidang sosial ada panti asuhan dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan di bidang-bidang yang lainnya. Isi kemerdekaan yang sudah direbut oleh para pahlawan kita, terutama para generasi muda. Generasi muda, kita wajib memperhatikan generasi muda agar mereka bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kadang Bapak Ibu, judulnya merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, maksudnya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, tetapi yang dilakukan justru bertentangan. Kadang merayakan hari kemerdekaan itu dengan markibot kalau di kampung saya. Kemudian di sana ada perjudian, ada minuman keras. Padahal judulnya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang kadang menukar nikmat dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kaum muslimin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran
wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan keingkaran? Menukar nikmat Allah dengan keingkaran. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Mengisi nikmat kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas dan tugas fungsi kita. Bagi pejabat, maka isilah kemerdekaan itu dengan menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat untuk kemakmuran rakyat sebelumnya. Bagi guru, isilah kemerdekaan itu dengan menjalankan fungsinya sebagai guru yang benar. Bagi pegawai dan apapun status kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah meneladani para pahlawan kemerdekaan. Saya katakan tadi di awal, Bapak Ibu yang saya muliakan, kaum muslimin kontribusi dan perannya untuk memerdekakan republik ini sangatlah besar. Kita sebutkan di antaranya Insinyur Soekarno. Beliau ini orang Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo, orang Muhammadiyah. Mr. Asman Singo-Dimejo, kader Muhammadiyah. Jenderal Sudirman, kader Muhammadiyah. Dari Pematang Siantar ada Adam Malik, dia kader Hizbul Waton. Ada Tauku Muhammad Hasan dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, apa keteladanan yang ditunjukkan oleh mereka? Kita sedikit melihat sejarah. Muhammadiyah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, Indonesia merdeka tahun 1945. Ketika Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh lainnya, kalau kita belajar sejarah, ada namanya BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Indonesia belum merdeka tapi sudah dipersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk sebuah negara kalau nanti merdeka. Itu tokoh-tokohnya adalah orang-orang Muhammadiyah. Setelah BPU PKI lalu kemudian lahir PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang salah satu anggotanya itu adalah Mr. Asman Singo-Dimejo, kemudian Ki Bagus Hadikusumo. Apa tugas PPKI ini, Bapak Ibu sekalian? Merumuskan pondasi sebuah negara yang akan dimerdekakan. Maka waktu itu Bapak Ibu sekalian, lihat, lahirlah apa yang kita sebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di Piagam Jakarta itulah oleh para pendiri bangsa kita ini, para pahlawan kita, termasuk dari golongan Muhammadiyah tadi, merumuskan dasar negara kita. Dan salah satu dasar negara yang mereka rumuskan ketika itu adalah 5 dasar negara kita. Dan yang pertama, dan ini yang menarik, apa disebutkan di sana Bapak Ibu sekalian? Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu sila pertama. Itu yang merumuskan adalah tokoh-tokoh kita dari kaum muslimin. Dan itu disepakati oleh panitia 9 yang ada di PPK itu, termasuk dari kalangan non-muslim,
amat amis di dalam sejarah. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 18-nya, saudara-saudara kita dari wilayah timur tidak setuju dengan sila yang pertama itu. Mereka keberatan dengan sila yang pertama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa keteladanan yang ditunjukkan oleh para tokoh kita? Mereka rela 7 kata itu dibuang. Mereka rela berkorban 7 kata itu dibuang untuk keutuhan bangsa Indonesia. Itu bukan mudah menghapus itu bagi seorang ulama semisal Ki Bagus Hadi Kusuma. Ki Bagus Hadi Kusuma itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah pernah dibujuk oleh Insinyur Soekarno supaya mau menghapus 7 kata tadi. Ki Bagus Hadi Kusuma tidak mau. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Sampai beliau dibujuk oleh Mr. Kasman Simonibajo supaya mau merelakan 7 kata itu dihapus. Berat itu. Tapi mereka rela berkorban untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu. Sebab kalau itu tidak dihapus, Indonesia bagian timur mengancam tidak mau bergabung dengan Indonesia. Bapak Ibu sekalian ya, dimuliakan Allah. Pada saat sekarang ini, terutama kita di Pematang Siantar, Simalungun, kan majemuk. Semua agama ada di sini. Suku, budaya, bahasa, tradisi, kebudayaan dan lain-lain sebagainya. Maka mengisi kemerdekaan itu tidak bisa hanya sebagian golongan saja, tetapi harus secara bersama-sama. Karena itu diperlukan saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kita tetap punya prinsip. Yang keempat, mengisi nikmat kemerdekaan itu adalah ta'awun, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Ayat ini menjadi landasan bagi kita untuk bekerja sama, tolong menolong dengan golongan manapun. Muhammadiyah itu kalau untuk mendatangkan kemaslahat kepada umat terutama, ukurannya adalah kemaslahatan, maka kepada golongan manapun silakan untuk membuka ruang untuk bekerja sama. Karena Bapak Ibu sekalian, Indonesia yang besar ini itu tidak bisa dibangun oleh sekelompok saja, tetapi dibangun secara bersama-sama. Dulu pun ketika memerdekakannya direbut secara bersama-sama, maka ketika mengisinya pun ya diisi secara bersama-sama setiap komponen bangsa. Tidak boleh ada yang lebih mendominasi antara satu dengan golongan yang lainnya. Inilah termasuk juga salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta yang disebut dengan istilah regimentasi agama. Sebab ada kesan terkadang pemerintah ini lebih mengakomodir dan mengutamakan golongan tertentu dibanding dengan golongan-golongan yang lainnya. Dan diakui atau tidak, kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan kita ada ditemukan yang seperti ini. Maka tidak bisa seperti itu. Harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak lebih mementingkan satu golongan. Karena ajaran Islam menghendaki seperti itu. Tetapi kalau berkaitan dengan al-ithmi wal-udwan, dosa dan permusuhan, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh bekerja sama, maka tidak ada toleransi.